Selamat dan sukses gala premier film Rahasia Rasa. Waduh, ini apa ya filmnya? Penasaran? Di pinggiran poster ada lemari, guys. Rahasia Rasa, resep favorit dari keluarga, makanan nostalgia dari masa kecil. Daripada kita penasaran, yuk kita nonton preskon Rahasia Rasa. Sedikit ngebahas tentang film Rahasia Rasa. Jadi ini adalah sebuah kisah yang sama-sama kita tadi sudah saksikan bersama, merangkum tentang cinta, ambisi, misteri di balik warisan kuliner Nusantara yang diproduksi oleh rumah produksi Anak Muda Jago bersama Dapur Film. Karena lenca, you know? Lenca karena saya orang Jawa tapi tinggal di Bandung. Oke. Jadi karedok itu cukup mempengaruhi lah. Wih, sama dong. Tapi kalau makanan yang ngingetin rumah itu sego tumpang, nasi tumpang tuh. Wih, nasi tumpang. Itu susah didapat kalau di Jakarta sama di Bandung. Oh, nasi tumpang. Nasi tumpang. Jadi Oh. sambal tumpang pernah dengar nggak? Aku baru dengar jujur Mas Adi. Itu dari tempe busuk itu, betul. sambal. Pulang ke Jawa baru, pulang ke Boyolali baru dapat lagi ke Solo juga ada. Klaten. Boyolali ya Klaten. Wow, berarti di Solo ada nasi tumpang. Nah, jadi ini harus light, harus bisa ditonton dan nggak terlalu berat buat penonton kita ya. Kita sampai sama Mas Andung kita kesimpulannya di situ. Cuman ada banyak hal yang ingin kita sampaikan kan. Kebayang. Nah, challenge dari film ini kayak gitu tuh, banyak banget kita sampaikan. Wah nggak cukup nih mas durasinya, kalau kita sampein bisa 5 jam nih film nih. Betul. Akhirnya ya begini yang seperti yang teman-teman lihat di sini, cukup light ya, gimana? Kesannya gimana setelah lihat film ini? Bagus ya. Nggak terlalu berat kan? Nah, kita berharap seperti itu tanggapan penonton juga kan. Jadi kita akan akhirnya kita fokuskan ke beberapa hal. Untuk sejarah kita selipin dengan montage dan yang kita sadari banget dengan Mas Hanung tuh, Mas ini kita pakai sejarah alternatif loh ini, gitu kan. Kita nggak akan bisa bedain mana yang di sejarah beneran, mana yang fiksi nih. Nah itu kan itu hiburan buat penonton kita lah. Silahkan pilih mana yang beneran, mana yang fiksi. Tapi saya berharap banget bisa menghibur. Itu satu. Terus yang keduanya ya karena ini kita selalu siap lah ini semoga jadi bahan obrolan juga nih. Karena ini sejarah alternatif kan pasti banyak yang protes nih, nggak gitu deh ceritanya gitu kan. Tapi ya begini, kita berakhir di film ini dan alhamdulillah bisa kita lihat bersama, cukup light dan menyenangkan buat kita semua. Itu saja. Ada lagi? Proses risetnya sendiri. Proses risetnya cukup unik nih karena kita memilih buku-buku Bung Karno ya. Jadi seperti kita tahu bersama beberapa buku-buku Bung Karno itu sempat susah didapatkan ya. Akhirnya kita pilih ini salah satu buku Bung Karno yang cukup aman lah, kumpulan resep. Bayangkan kumpulan resep nggak ada bahayanya nih belum resep nih. Apa idealisme yang akan disampaikan nih? Apa norma-norma akan kita sampaikan? Cuman tantangannya kan begitu datang ke meja saya tuh, Din kita bikin film dari buku ini kan. Pernah saya cerita kan, wah novel nih ya tebel kan, novel nih saya buka. Ya ini kumpulan resep nih. Bagaimana kita membuat cerita dari kumpulan resep? Akhirnya yaitu kita riset, kita menemukan beberapa sejarah-sejarah yang unik. Akhirnya proses risetnya cukup menarik dan melibatkan kita ke beberapa tempat juga nih untuk mendapatkan sejarah-sejarah seperti itu. Kelihatannya kan kayak perempuan gitu ya, cantik, elegan gitu. Tapi ternyata berantem belakangnya kan gitu. Kelihatannya diam-diam aja gitu. Ternyata kan dia menyimpan sebuah misteri ya, menyimpan sebuah plot twist gitu sih kalau aku lihatnya kan. Kayak kalau misalnya lihat nih, ini karakternya ngapain sih di depan ngangong-ngangong aja nih dia diam gitu kan. Tapi kan ternyata di belakangnya dia ada misi yang harus dia selesaikan gitu. Oke. Nah tapi kan di situ ada actionnya juga ibaratnya ya. Ada penggunaan senjata dan lain sebagainya. Persiapannya seperti apa Mbak Uni? Apakah butuh waktu banyak untuk persiapan aksi seperti itu? Kita belajar sih beberapa kali gitu ya untuk mempersiapkan itu. Cuman memang teknis itu kan luar biasa sulit ya kalau action aku sama Nadia kan. Jadi untuk bisa dalam satu scene yang kita tembak-tembakan, lari-larian gitu kan
kelihatannya gampang ya, tapi kayak aku sama Nadia udah lari-lari terus kayak aduh lampunya nggak mati, ulang lagi gitu. Jadi tricky sih memang kalau adegan-adegan action tuh memang nggak cuman kita doang sebagai pemain, tapi juga ada maksudnya berkesinambungan sama kru, sama lighting, sama semuanya gitu, harus sync lah semuanya biar scene-nya bisa berjalan dengan baik. Ada teknis juga soalnya dalamnya Iya, ya. betul. Tapi ada sempat luka-luka, memar-memar gitu? Memar dong pasti. Baik. Itu adalah hal standar ya. Iya. Aku sebetulnya nggak bisa masak, bisanya cuma makan. Tapi kalau misalnya urusan rempah-rempah, karena kan ibaratnya Ibu Yati yang bisa bikin mengembalikan lidahnya Rosso kembali seperti semula. Untuk urusan jamu dan rempah-rempah, apakah Ibu Yati juga punya intuit gitu? Kalau itu karena saya dari kecil seneng rempah, tidak suka dengan obat-obat kimia. Oh wow. Saya sukanya rempah, jadi kalau sakit flu apa gitu semua pakai rempah. Kayak kan karena umur ya udah banyak ya, dengkul sakit apa, minumnya jus serai. Saya jus, saya minum air disaring pasti ya. Kalau masalahnya aduh keselak. Iya benar sih. Iya. Gitu sih. Oh, jadi sebenarnya dari kecil sudah memang terpapar dengan jamu-jamuan dan rempah-rempah. Jadi begitu main di film yang satu ini kayaknya sudah menguasai, sudah bisa membedakan antara satu rempah dengan rempah yang lainnya. Udah sih, makanya udah kenal itu jahe mana, kunyit mana kan gitu. Betul. Karena udah biasa bertemu dengan rempah-rempah. Iya benar. Karena kalau saya nanya ke sebelahnya belum tentu sebelahnya tahu ya bedanya kunyit sama jahe ya. Betul. Dia tuh main di dua spektrum emosi yang berbeda, di mana di satu sisi dia itu nurut sama bapaknya, tapi di satu sisi dia tuh sangat punya kepribadian yang sangat liberal gitu. Jadi untuk mendalami karakter Dinda, aku lebih banyak ngobrol sama Mas Faye, sama Mas Hanung, karena kita juga harus mengerti psikologisnya kenapa Dinda bisa seperti itu. Jadi cuma bisa dicapai lewat ngobrol sih sebenarnya, like ngobrol, nulis, bener-bener gimana ya? Ya lebih banyak ngobrol sih. Meranin gadis misterius tuh kayak susah sih, karena harus susah ditebak gitu kan. Iya. Ya jadi gitu. Iya, kalau Dinda tuh lebih ke inner conflict sih. Jadi apapun yang dia pikirin tuh internal. Jadi susahnya di situ. I see. Iya. Aslinya aku hampir nggak bisa masak. Aku cuma bisa bikin pasta atau apa yang udah gampang lah, udah ready made, tinggal masak apa segala macam sausnya. Jadi kita belajar teknisnya lumayan lama buat motong apa segala macam. Dan juga sebenarnya yang lumayan tricky buat aku, Alex juga orangnya he's not straightforward ya, kayak di depan, tanpa spoiler ya, di depan Raisa kita temenan, tapi sebenarnya kalian tadi udah nonton apa yang diperbuat sama Alex itu kan that's not a good friend gitu. Iya, betul. Jadi ya sama sih kayak Valerie, lumayan personality-nya cukup conflicting apa yang terlihat di luar dan di dalamnya. Jadi it's quite challenging for me. Oke. Tapi dari data yang kita dapatkan sebagai salah satu orang yang kemudian melakukan pendalaman karakter ya. Jadi katanya Cio ini sampai bawa pulang chopper board ke rumah karena dikasih PR sama Mas Greg ya, yang membantu kita untuk masak-masak gitu ya ibaratnya. Itu tuh gimana ceritanya? Iya, jadi Mas Greg itu food stylist, coach kita. Oke. Aku, Jerome, sama Nadia ada workshop 3 minggu buat teknis soal masak-masak segala macam. Lo juga dibawa pulang nggak sih Jerome, chopping boardnya? Iya, kita jadi dibawain pulang pisau, chopping boardnya, sama waktu itu aku kalau nggak salah dibawain timun 1 karung tuh. Dan 1 plastik lagi 1 karung di timerin gitu. Jadi misalnya dalam 30 detik dari timun utuh harus bisa dipotong sampai dicacah gitu. Dan potongannya nggak boleh yang tebel tipis, harus konsisten, harus presisi kalau kata Nadia. Jadi it's quite challenging sih. Oke, jadi tidak mudah untuk kamu belajar seperti itu. Tapi sekarang udah mulai belajar masak kah? Sekarang kalau masak nggak jago, tapi kalau motong gue jago sih. Oh, cuman di khusus? Motongnya aja. Iya. Jadi kalau misalnya nyokap gue masak, gue yang motongin, gue mau, tapi tetap nyokap gue yang masak. Oh, tapi bisa memotong yang lain selain timun? Wortel. Wow, yang sejenis ya? Enggak, gue lumayan bisa lah. At least tangannya gimana yang aman dan cepat itu gue udah ada basic-basicnya dari Mas Greg. Udah menguasai. Tapi kalau Bombay beda loh caranya. Itu sakit di mata ya? Itu sakit di mata, betul, itu juga betul ya. Baik, terima kasih ya. Banyak ya, maksudnya pertama-tama kalau cara aku biasanya itu
ya dibaca dulu. Dan nggak mungkin sekali baca itu, oh begini, jarang. Pasti kenapa begini, kenapa kok dia begini. Nanti habis itu kita diskusi sama sutradara, diskusi sama antar pemain, diskusi sama penulis, sama produser, sama semua orang yang terlibat. Dan kita membuat satu cerita sendiri, latar belakang. Kira-kira kenapa kok si Reza ini bisa kalau melihat sesuatu reaksinya seperti ini. Karena kalau Jerome pasti beda, kalau kamu juga pasti beda. Pertama kita buat dulu itu satu, sampai sebisa mungkin masuk akal, dan berangkatnya dari situ aja sih sebenarnya. Ada satu karakter sendiri gak sih yang menurut dirimu kayak, oke, kayaknya ini orang mirip banget sama karakternya Reza dan ini yang dijadikan acuan, quote unquote? Biasanya kalau aku itu nggak satu, tapi banyak. Oke. Jadi ada beberapa, misalnya kalau sebagai di dapurnya ngambilnya dari orang sini. Kalau untuk sebagai sehari-harinya atau dengan pasangan ngambilnya dari orang sini. Untuk bajunya gitu, juga pasti berbeda karena memang baju sudah disiapin, tapi itu ada diskusi juga. Seperti mungkin ada kacamata. Yes. Itu kacamata itu sebenarnya terinspirasi dari first AD kita, Vehero. Oh. Jadi, oh pakai aja kayak lo ini bagus nih bro, ya udah gitu misalnya. Jadi kayak diambilnya dikit-dikit, terus digabung jadi Reza gitu. Oke. Tapi kan dalam sepanjang film ini tuh ada beberapa adegan di mana dirimu harus ngerasain banget, you feel it gitu ya, about your own feelings. Dirimu ngebantu dengan metode-metode misalnya pakai lagu gitu-gitu nggak sih? Is there any playlist yang dirimu? Enggak, gue nggak pernah pakai playlist kayak beberapa teman-teman yang gue pernah kerja sama ya, mereka pakai playlist. Tapi mungkin lebih ke situasional gitu ya. Karena dari latar belakang yang udah kita buat, ya berangkat dari situ aja kayak, oh kira-kira kalau dia kayak gini, sedihnya kenapa ya? Gitu, marahnya kenapa ya? Lebih ke situ sih. Misalnya apa sih itu yang sebenarnya apa bagian tersulit ya untuk membangun si karakter Tika ini? Satu yang pasti dari teknis masak-masaknya itu dulu sih. Karena aku nggak suka masak, nggak bisa masak, bisanya makan gitu kan. Tapi sedangkan Tika ini punya warung makanan di desa yang cukup terkenal gitu kan. Jadi kan memang dia setiap harinya harus masak, nggak mungkin dong nanti kayak close up tangan gue kayak motongnya kayak kaku gitu ya? Kaku gitu kan. Mungkin dari situ itu kita juga dikasih workshop juga, belajar ya, walaupun memang sudah dikasih list untuk director shotnya, jadi lebih yang kita butuhkan saja untuk shot-shotnya. Terus ini mungkin juga karakter yang baru untuk aku juga ya, maksudnya sebelumnya aku belum pernah menjadi Akam si tomboy seperti itu. Akam si tomboy, baik. Iya. Terus juga Tika ini kan setiap harinya memang bawa motor kopling gitu kan. Bener. Aku pun nggak bisa bawa motor. Masa? Gitu. Iya. Tapi kok tadi kayaknya lancar-lancar aja? Iya karena tiap hari latihan. Oh. Tiap hari latihan. Bisa ya bawa motor matic itu juga di komplek gitu. Kalau misalnya yang terjal-terjal gitu kan nggak bisa. Tapi akhirnya untung dari tim Anak Muda Jago dan Dapur Film juga mau memberikan workshop untuk latihan motor kopling. Ditambah lagi kan juga tadi kalau nggak tahu ya ada ya, semoga adegannya aku boncengin Jerome. Ada banget. Jadi tuh lebih yang kayak gimana caranya gue harus nyelesain scene ini, ngebut-ngebut, terbiasa bawa Jerome dan kita semua nggak jatuh gitu. Itu sih mungkin kesulitannya, tapi ya karena jujur aku belum nonton filmnya, tapi semoga bisa terdeliver dengan baik lah. Bagus Nat, beneran bagus kok, serius kok, bagus banget Nat di film satu ini. Terima kasih. Memang juga diberikan workshop juga, terus juga dialek Jawanya. Oh iya, jadi terakhir ngobrol sama dirimu tuh sangat khawatir banget dengan dialek Jawa karena dirimu harus belajar lagi dialek Jawa. Betul. Karena kamu gak dari situ ibaratnya. Iya. Tapi terdengar sangat natural banget ya gak sih? Setuju gak sih teman-teman? Sedih banget ya warnet. Kok terpaksa gitu sih teman-teman? Enggak, soalnya sudah pegang kamera, jadi maksudnya mereka harus fokus sama kameranya gitu. Iya, sebenarnya kalau dialek Jawa aku udah pernah memerankan, tapi kan Jawanya Jawa Timur, ini Jawa Tengah, jadi beda kan bahasanya juga. Cuman ya
kebetulan acting coach kita juga Mas Guteng itu orang Jogja gitu. Dan biasanya kalau kita syuting di Jogja itu kan semuanya emang berbahasa dengan dialek-dialek Jawanya itu kan. Jadi kayak itu sangat membantu aku juga sih. Wow. Gitu. Bagus. Oke guys, jangan lupa nonton Rahasia Rasa di bioskop pada tanggal 20 Februari 2025.